Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Renungan Subuh. Channel yang membahas kisah inspiratif dan pengalaman hidup. Bagi yang ingin bercerita bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM Mimin. Jangan lupa komen, like dan subscribe-nya. Pada kesempatan kali ini Mimin mau bercerita tentang tobatnya sang pembegal. Ali bin Hashram berkata, seorang tetangga Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menceritakan, dulu Al-Fudail bin Iyad membegal, merampok, sendirian. Suatu malam, ia keluar untuk membegal, ternyata ia mendapati suatu kafilah, rombongan dagang, yang kemalaman. Seorang di antara mereka berkata kepada yang lainnya, mari kita kembali ke kampung itu, karena di hadapan kita ada seorang pembegal yang bernama Al-Fudail. Ketika Al-Fudail mendengarnya, ia menjadi gemetar lalu berkata, wahai sekalian manusia, aku Al-Fudail. Silahkan kalian lanjutkan perjalanan. Demi Allah, aku akan berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah selamanya. Lalu ia kembali, bertaubat, dari jalan yang pernah ia tempuh yaitu membegal. Diriwayatkan dari jalur lainnya bahwa ia, Al-Fudail, menjamu mereka, mengajak mereka bertamu ke rumahnya, pada malam itu, dan berkata, kalian aman dari Al-Fudail. Lalu ia, Al-Fudail, keluar untuk mencari rumput untuk tunggangan mereka. Lalu ia kembali mendengarkan seseorang yang sedang membaca. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم والأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Al-Fudail menjawab, benar, demi Allah, sudah tiba waktunya. Ia pun mulai menangis dan beristighfar. Inilah awal taubatnya. Ibrahim bin Al-Asyad berkata, aku mendengar Al-Fudail pada suatu malam membaca surat Muhammad sambil menangis dan mengulang-ulang ayat ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارِكُمْ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menampakkan, baik buruknya, hal ihwalmu. Quran Surat Muhammad ayat 31. Aku mendengarnya berkata, kepada dirinya sendiri, kamu berhias karena manusia, kamu bersandiwara untuk mereka, dan bersiap-siap untuk mereka. Kamu terus berbuat ria, sehingga mereka mengakuimu sebagai orang syalih. Lantas mereka memenuhi berbagai kebutuhanmu, melonggarkan, melapangkan, untukmu tempat duduk dalam suatu majelis, dan memuliakanmu. Kerugianlah yang kamu peroleh, betapa buruk keadaanmu, jika demikian perihalmu. Aku mendengarnya berkata, jika kamu mampu agar tidak dikenal, lakukanlah. Tidak mengapa bila kamu tidak dikenal, tidak mengapa bila kamu tidak disanjung, dan tidak mengapa kamu dicela oleh manusia asalkan kamu terpuji di sisi Allah. Allahu Akbar. Semulia ini derajatnya, yakni jiwanya menjauhi harta duniawi dan dosa. Sampai-sampai jika engkau melakukan kebajikan, engkau tidak menginginkan seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan seandainya orang-orang melihat segala kebajikanmu, maka engkau menilai perbuatanmu sebagai ria. Betapa mengherankan apa yang dilakukan kaum yang dungu pada zaman ini, yaitu para pengklaim, kaum yang melakukan kerusakan di muka bumi, dan kaum yang tidak lagi zalim. Mereka senang sanjungan, pujian, dan kemuliaan semu, yang menunjukkan kekosongan dan kekerasan dalam jiwa, ruh dan hati. Sungguh celakalah orang-orang yang keras hatinya dan orang-orang yang terpedaya. Demi Allah, mereka adalah manusia yang paling menderita, karena mereka menghalangi diri mereka merasakan lezatnya kedekatan dengan Allah, cinta karena Allah, dan menangis karena takut kepada Allah. Karena itulah, seorang salih pernah ditanya tentang pernyataannya. Seandainya para raja mengetahui Allah, lezatnya kedekatan dengan Allah,
meninggalkan negeri yang penuh tipu daya, dan dengan berzikir, maka kegembiraan akan berlangsung terus. Demikian kisah yang dapat Mimin sampaikan, yang baik datangnya dari Allah. Dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari Mimin sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.